belajar. Kita bakal bahas soal SIMAK UI tahun 2019, kode 521. Nah, di sini aku bahasnya bareng Kak Zakia. Oke, jadi aku share screen soalnya dulu ya. Oke, aku yakin teman-teman di sini udah ngerjain ya soal SIMAK UI-nya. Oke, jadi kita bahas bareng-bareng aja langsung ya. Kita langsung ke soal nomor 1. Oke, ini ada soal-soal bacaan. Udah pasti reading comprehension. Hal yang pertama dilakuin pas ketemu soal-soal reading, yaitu yang pasti baca soalnya dulu. Karena ya pasti di soal-soal reading kita punya keterbatasan waktu. Jadi kita coba baca dulu soal-soalnya. Oke, soal nomor 31. The word lure in paragraph 1 is closest in meaning to. Oke, closest in meaning itu artinya arti yang paling mendekati gitu, atau sinonim ya bisa juga. Terus 32 kita coba baca soalnya kita disuruh nyari apa di sini. Oke, di sini the word this in paragraph 2 refers to. Oke, kita di sini disuruh mencari kata this itu refers to apa gitu, merujuk pada arti apa gitu ya. Lanjut nomor 33, di sini kita disuruh nyari closest meaning, tapi di dalam sebuah kalimat gitu ya. Oke, lanjut di sini the most appropriate title. Oke, yang terakhir kita disuruh nyari title dari passage ini. Yang tepat itu apa? Oke, langsung aja ke soal, kita bahas yang nomor 1 dulu ya, nomor 31 dulu. Oke, teman-teman di sini kita santai aja ya. Kalau misalnya ada pendapat lain, boleh langsung disampaikan melalui chat, atau langsung open mic juga boleh. Jadi kita langsung ke soal nomor 1. Oke, ini ya, kita udah nemu lure di sini ya. Kata lure di sini kita udah nemu. Oke, mungkin buat sebagian banyak teman-teman di sini, banyak yang belum familiar gitu sama si vocabulary yang ada di sini ya. Tapi aku rasa bukan, kalau untuk ujian SIMAK ini bukan waktunya kita bingung sama arti satu persatu itu apa gitu ya. Yang penting kita tahu dari suatu kalimat, maksud suatu kalimat itu apa, ngomongin apa gitu. Nggak penting dulu gitu ya untuk tahu spesifik satu persatu vocab dari satu kalimat itu gitu ya. Misalnya di sini lure ya. Kita anggap aja kita nggak tahu gitu. Mungkin yang udah ngerjain udah buka Google Translate atau gimana, tapi kita anggap aja kita nggak tahu dulu lure ini apa ya. Kita baca dulu yang dari kalimat ini aja ya langsung ya. The lure of a college, scholarship, or a professional career can motivate young athletes to commit to specialized training regimens at an early age. Okay. The lure of a college. Kita cari kata-kata yang mungkin vocab yang pasti kita familiar gitu ya. Aku rasa di sini scholarship kita familiar. Scholarship itu beasiswa. Professional career itu karir profesional. Ya, bisa yang dapat ya motivate young athletes, yang bisa memotivasi atlet-atlet muda untuk berkomitmen ya, untuk specialized training regimens at an early age gitu ya, untuk mengspesialisasikan training di usia yang muda gitu. Nah, udah kita tahu maknanya dari satu kalimat ini, ada bahas tentang scholarship, terus ada professional career yang bisa memotivasi ya, can motivate young athletes to commit specialized training. Oke, kira-kira nih kalau bahas scholarship, kalau bahas beasiswa ya, kita bahas opsi satu dulu. Plan ini udah pasti ya, familiar ya, plan itu rencana. Ini aku tulis gimana ya? Oke,
Oke, plan itu rencana. Setelah itu lanjut illusion, itu ilusi ya. Terus chance itu kesempatan. Pasti udah familiar lah ya sama vocab ini, soalnya aku rasa kalian udah banyak menemui vocab ini. Terus appeal itu kayak daya tarik. Thought itu pikiran ya, atau pemikiran. Pemikiran atau pikiran gitu ya. Oke. Lalu coba kita masukin bareng-bareng di sini ya. The lure of a college. The plan. Kita coba ganti satu-satu. Ini cara yang paling sering sih kayak dilakukan. Kita masukkan satu-satu di sini. Kita coba masukkan satu-satu. The lure of a college. The plan. Kayak rencana dari scholarship. Kayak rencana diadakannya scholarship, rencana diadakannya beasiswa gitu ya, bisa memotivasi yang atlet gitu. Kalau misalnya seperti itu, kayak kurang tepat ya, karena itu kan masih sebuah rencana ya. Masih sebuah rencana sih. Jadi kayak masih belum tepat gitu. Setelah itu kita bahas yang ilusi gitu ya. Ilusi dari ada pengadaannya scholarship gitu ya. Menurutku sih ini tambah nggak masuk akal ya, karena kayak ilusi dari diadakannya sebuah beasiswa gini ya di sini. Di sini kan artinya tadi scholarship or professional career kan motivate yang atlet gitu ya. Adanya scholarship sama professional career itu bisa memotivasi atlet-atlet muda untuk ngespesialisasi training gitu. Jadi ini belum tepat, nggak tepat. Dan setelah itu ada change, ada kesempatan. Oke. Di sini kesempatan ini yang paling benar ya, teman-teman. Karena kayak artinya nanti kesempatan dari diadakannya scholarship sama professional career itu bisa memotivasi atlet-atlet muda untuk bla 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 ini tadi ya. Nah, kalau misalnya yang daya tarik itu kayak lebih ke kata benda gitu sih, kayak belum tepat aja gitu. Daya tarik sama pemikiran itu belum tepat di sini. Kalau misalnya dimasukkan satu-satu. Kalau misalnya kurang jelas bisa langsung tulis di chat ya. Atau misalnya aku kecepatan bahasnya. Boleh langsung ngomong di chat ya. Kalau belum ada, kita lanjut ke soal yang nomor 32. Lanjut. The word this in paragraph 2 refers to. Oke, di sini langsung ketemu ya di sini this-nya di sini. Berarti kita baca dulu dari kalimat-kalimat sebelumnya. Kalau ada pertanyaan yang kita disuruh cari kira-kira kata ini tuh merujuk pada siapa gitu. Itu kita baca 2 kalimat sebelumnya sama 1 kalimat setelahnya lah minimal gitu ya. Coba kita baca dulu dari sini. Once puberty, oke, kita baca dulu di sini deh. Going through this can have a significant impact on athletic performance in both positive and negative ways. Melalui ini dapat mempunyai significant impact yang signifikan bagi performa atletik performance, untuk performa atletik di positif dan negatif gitu ya, di jalan yang positif dan negatif. Oke, kita baca 2 kalimat sebelumnya. Once puberty begins, both boys and girls go through their adolescent growth spurt atau AGS. The change and the age at which they occur can have an impact
on a child's sports performance. Okay, going through this can have a significant impact on athletic performance in both positive and negative ways. Like, ini kita artiin aja ya. Once puberty begins, saat mulai pubertas gitu ya, boys and girls, laki-laki dan perempuan itu melewati masa ini ya, AGS ini, melewati AGS ini. Nah, setelah itu, the change, perubahan, dan the age at which they occur can have impact on child sport performance. Perubahan dan usia which they occur, yang mereka alami itu dapat mempunyai impact pada performance sport child gitu ya. Oke. Lalu di sini going through this. Oke, jadi di sini dari tadi pertanyaan ya, going through this can have a significant impact on athletic performance. Oke. Lanjut ya. Mana dia tadi? Oke. Kalau misalnya dilihat dari kita udah baca kalimat pertama dan keduanya, kira-kira nih, ini nih jawabannya apa sih? Kira-kira jawabannya apa sih kalau misalnya yang nomor 32 ini kita baca kalimat pertama dan kedua tadi. Going through this can have a significant impact. Boleh dijawab di kolom chat ya. Oke, iya benar, puberty. Karena yang dimaksud di sini going through this, melewati masa ini ya, going through this gitu ya, melewati puberty. Yang bisa mendapat significant impact itu di sini merujuk pada puberty. Gitu. Jelas ya, jadi yang nomor 32 itu jawabannya puberty. Oke, bentar. Oke, kita bahas nomor yang 31 lagi ya. The word lure in paragraph 1 closes in meaning. Oke. Ini ada daya tarik ya. Daya tarik itu yang appeal ini tuh kayak lebih ke kata benda gitu loh, kayak lebih ke adore. Kayak daya, tapi juga kurang tepat sih kalau misalnya di sini. Soalnya daya tarik dari sebuah scholarship and professional career can motivate young athletes. Tapi penggunaan appeal itu lebih ke kata benda gitu. Atau mungkin Kak Zakia bisa bantu jelasin? Mungkin aku bantu nambahin aja ya. Kan kalau misalnya kita lihat dari teks tuh, the lure of a college scholarship. Tadi college scholarship-nya itu sebenarnya kata benda, noun. Jadi mau kita pakai lure, pakai appeal, pakai chance juga sebenarnya benar aja. Ini setelah aku tanya ke beberapa teman lain sama aku lihat ke referensi lain. Jadi jawabannya itu semacam terbelah jadi dua kubu ya, ada yang milih chance, ada yang milih appeal. Tapi dari kebanyakan yang aku lihat, pada milihnya itu chance. Kalau misalnya kita mau pakai appeal, juga sebenarnya cocok-cocok aja ya, bener-bener aja. Karena balik lagi, lure itu sebenarnya lebih dekat ke appeal dibanding ke chance. Karena chance itu kesempatan, sedangkan lure itu menarik, dan appeal itu daya pikat.
Platform ungu C. Iya, kan platform ungu C, betul banget. Aku lihat di platform ungu juga C. Jadi karena di sini aku ngikutin jawaban mayoritas, jawaban dari yang mungkin udah lebih profesional dari aku itu pada milihnya C. Karena pertanyaannya itu in paragraph 1, jadi kita ditanyanya itu sesuai konteks, bukan arti secara murni. Mungkin lure kalau secara murni artinya lebih dekat sama appeal, tapi dalam konteks paragraf ini artinya lebih dekat ke chance. Gitu mungkin. Oke, gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin lebih ke konteks aja yang lebih cocok tuh yang mana gitu ya. Oke, lanjut yang nomor 33. Kita baca dulu yang ini deh, yang kalimat terakhir, karena kita disuruh nyari makna yang paling mendekati di kalimat terakhirnya itu. Coaches that are aware of the AGS can help reduce athletic awkwardness by incorporating specific aspect of training into practice sessions. Oke, jadi di sini ya kalimat terakhirnya. Bentar. Oke, kira-kira nih dari teman-teman yang udah ngerjain soalnya, kira-kira yang mana nih jawabannya? Oke. Ini kebanyakan yang jawab B ya. Di sini. Oke. Oke, di sini juga BCA ya. Oke. Oke, kita baca dari paragraf pertama ya, biar paham artinya. This phase is especially noticeable in sport that require good balance and body control. Example given, figure skating, diving, gymnastics, basketball. In addition, longer arms and legs can affect throwing any type of ball, hitting with a bat, catching with a glove, or swimming and jumping. Coaches that are aware of the AGS can help reduce athletic awkwardness by incorporating specific aspect of training into practice session. Oke. Tapi di sini di kalimat ketiga ini intinya coaches yang aware sama situasi atau kondisi AGS ini itu dapat mereduce awkwardness ini di sini artinya kayak kekakuan gitu ya. Awkwardness by incorporating specific aspect of training into practice session. Jadi si coaches ini yang aware sama situasi atau kondisi AGS itu dapat mereduce athletic awkwardness by incorporating dengan menginkorporasi specific aspect of bla 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 ini ya di sini. Oke, kita bahas yang yang opsi A dulu. By designing training founded on the knowledge of AGS, training can be more aware of possible difficulties in sports. Oke. Yang nomor A ini kira-kira yang jawab C atau opsi lainnya kira-kira yang salah di mana nih? Kira-kira dari A ini yang salah apanya nih? Yang mau jawab boleh langsung on mic aja ya, atau lewat chat. Oke.
Ya, kalau misalnya di sini sih yang A ini can be more aware of possible difficulties in sports. Soalnya poin dari kalimat terakhir ini cuma kayak help reduce gitu ya. Harusnya karena trainersnya aware makanya di incorporating gitu ya. Okay. By designing training founded on the knowledge of AGS, trainers can be more aware of possible difficulties in sports. Kita baca dulu kata teman-teman gimana nih. Oke, tapi kalau di sini sih coaches that are aware of AGS itu help reduce ya di sini kata kuncinya. Dengan incorporating. Ya, di sini belum ada yang kata kunci incorporating sih sebenarnya. Mungkin aku bantu jawab juga. Yang Dira sama Dils jawab di komen chat udah benar ya. Coaches that are aware of the AGS can help reduce athletic awkwardness by incorporating specific aspects of training. Jadi betul, harusnya itu karena si pelatihnya aware of AGS, mereka bisa menyisipkan latihan-latihan yang ditujukan untuk mengurangi athletic awkwardness. Jadi bukan karena bukan dengan membuat latihan maka dia jadi aware, tapi gara-gara dia aware, dia membuat latihan yang cocok. Kayak gitu. Jadi cuman kayak kebalik aja sih si cause and effect-nya gitu. Mia apakah lagi ngomong? Kayaknya masih mute deh. Oh iya, sorry. Ini aku bahas yang B ya langsung. Yang A kan tadi udah ya. Terus yang B ini kira-kira bukan jawabannya karena apa nih? Okay. With practice that prevents children from performing awkwardly, trainers can assist children through this growth phase. Okay, jadi di sini ya, can assist. Kenapa kan assist di sini? Karena di sini nggak dibilang tuh kayak the coaches tuh mau, assist tuh kan kayak mau mengasisteni gitu ya. Nah ini salah, ini kurang tepat karena kayak di sini tuh kan assist-nya yang jadi masalah. Karena dia ngomongnya kayak mengasisteni children untuk melewati fase ini gitu. Oke, sebab akibatnya.
Oke, lanjut aja ke opsi yang C. To help children perform with more ease, trainers should consider the effect of puberty with designing a training routine. Oke, jawabannya yang C ya teman-teman dari sini. To help children perform with more ease, untuk membantu children, anak-anak dengan lebih mudah gitu ya. Trainers should consider the effect of puberty when designing a training routine. Oke. Lanjut yang opsi D, ini without considering the physical changes undergone by children, trainers cannot prevent them from having difficulties when training. Oke, ini udah nggak tepat ya dengan arti yang last paragraph di sini. Lanjut yang E, since identifying potential problems during children's phase of AGS is necessary to eliminate clumsiness, trainers can do this before training begins. Oke. Di sini juga udah jauh ya maknanya sama yang last paragraph ini. Oke, mungkin Kak Zaki ada tambahan? Kalau dari aku belum ada lagi sih. Oke. Lanjut yang nomor 34, the most appropriate title for this passage is. Oke, jadi di pertemuan sebelum-sebelumnya di bulan lalu itu aku bahas cara nyari kalimat utama, main idea gitu ya. Sama itu metodenya sama buat nyari judul itu. Jadi caranya kita tuh kayak nge-scanning aja, bacanya cepet aja, tapi kita tuh cari main idea dari tiap paragraf dulu. Paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa gitu ya. Jadi baru bisa kita simpulin judulnya kira-kira apa. Oke ya. Yang paragraf 1 nih, kira-kira main idea-nya itu apa sih? There appears to be. Oke. Di sini di paragraf pertama itu dibilang kalau misalnya ini ya, American Academy of Pediatrics recommend avoiding specializing in one sport before puberty. Jadi kita direkomendasikan untuk menghindari specializing ini menspesifikkan di satu sport gitu, di satu olahraga sebelum puberty gitu. Ya, jadi ini udah ada ancang-ancangnya ya puberty. Setelah itu dibahas di paragraf 2, dibahas lebih lanjut. Ketika puberty itu mulai, ya, both boys and girls itu mengalami AGS atau adolescent growth spurt, gitu ya. Nah, di sini juga dibilangin ada positif impact, positif dan negatifnya. Tuh. Oke. Lanjut di sini baru ada solusinya, solusi yang diberikan oleh ini tadi. Ini ya, di sini masuk solusi nih ya, dengan incorporating specific aspek gitu. Ada solusi yang dihadirkan di paragraf ketiga. Oke, di sini udah ada yang di chat, ada yang udah jawab. Jawabannya B, ya. Effect of puberty on sport performance. Karena yang di sini ya, the rising popularity of sports among children itu kurang tepat karena di sini kita nggak membahas popularitas si olahraga dalam lingkup anak-anak gitu ya. Kita nggak bahas ini. Terus di yang D juga kita nggak bahas impact poor balance and body control. Ini juga yang kita nggak bahas side effect-nya juga, enggak. Adolescent growth spurt and sport. Ini mungkin agak trikinya di yang A atau B ya. Tapi di sini lebih adolescent growth spurt and sport itu
kurang spesifik juga ya. Effect of puberty on sport and performance. Kayak di sini juga kita ngebahas efeknya juga ya, efeknya dari AGS ini. Oke. Oke, nomor teks selanjutnya bakal dibahas sama Kak Zakia. Mia, aku mau share screen dari yang sendiri aja, kalau bisa. Kayak suara aku kedengeran kan ya? Aman kok, kedengeran. Oke, sebelum kita mulai ngerjain soal, kita baca dulu si teksnya bareng-bareng. Scientists use artificial intelligence, AI, to study the spatial relationships between main earthquakes and their aftershocks. In tests, AI predicted the aftershock locations better than the traditional methods than many seismologists use. Jadi, paragraf 1 itu ngebahas kalau ilmuwan itu menggunakan yang namanya artificial intelligence untuk mempelajari aftershocks. Spasial di sini itu diambil dari kata space. Space itu ruang. Jadi spatial relationship itu maksudnya hubungan tentang tempat gitu loh. Jadi hubungan antara satu tempat dan tempat lain. And between main earthquakes and their aftershocks. Earthquakes itu kita udah tahu artinya gempa. Kalau aftershocks ada yang tahu gak artinya apa? Boleh langsung di kolom chat atau on mic aja. Iya, bener banget. Makasih Leo sama Dira sama Dils yang udah jawab. Aku ngeliatnya itu doang ya, Pak. Aftershocks itu secara sederhana namanya gempa susulan ya. Nah, selanjutnya, in test, AI predicted the aftershock locations better than the traditional methods that many seismologists use. Dalam rangkaian tes yang dilakukan, AI memprediksi lokasi gempa susulan dengan lebih baik daripada metode tradisional yang biasa digunakan oleh seismologist. Seismologist itu orang yang bekerjanya semua tentang gempa lah ya, dari kata seismo. Oke, lanjut ke paragraf kedua. Oh iya, kalau misalnya aku ngomongnya kecepatan langsung bilang aja ya. In 1992, a series of earthquakes prompted an outbreak of interest among seismologists. Pada tahun 1992, rangkaian gempa bumi memicu ketertarikan antara para seismologis. Ya. They were trying to map out where exactly an aftershock might occur based on how a main shock might shift stresses on other faults. Mereka itu, para seismologisnya berusaha untuk mencari tahu lokasi di mana suatu gempa susulan bisa terjadi berdasarkan gempa utamanya itu. Di sini kita lihat ada kata stresses on other faults. Kalau misalnya stres dalam arti murni ya, dalam arti biasa, artinya itu ya stres. Kalau misalnya faults itu artinya kesalahan. Cuman karena di teks ini kita lagi ngomongin tentang gempa bumi, stres itu didefinisikan sebagai suatu gaya yang bisa menyebabkan suatu kerusakan pada bumi. Jadi suatu gaya yang bisa menyebabkan gempa bumi lah secara simpelnya. Sedangkan faults itu didefinisikan sebagai zona di mana terjadi suatu keretakan. Jadi stres menyebabkan fault gitu ya. Oke, lanjut. After 1992, researchers began trying to refine the complicated stress change patterns using different criteria. Di sini ada kata refine. Ada yang tahu nggak artinya apa? Ada yang tahu? Oke, jadi yang Maya bilang betul, tapi dalam konteks ini sebenarnya refine itu lebih ke apa? Lebih ke memperhalus, memperbaiki. Tapi menyaring juga betul kok, arti murninya itu menyaring refine.
Maaf, fault tadi di fault itu artinya zona di mana terjadi suatu kerusakan. Jadi zona di mana terjadi suatu gempa. Dalam konteks ini ya, dalam konteks kalau misalnya kita ngomongin gempa, fault itu zona di mana terjadinya suatu kerusakan. Oke, makasih tadi yang udah jawab ya, sama makasih yang udah nanya juga. Kita lanjut. The most used criterion, the column failure stress change, depends on fault orientations. Kriteria yang paling banyak digunakan, nah kriterianya ini, the column failure stress change, depends on fault orientations. Tergantung pada orientasi si faultnya atau orientasi di mana terjadi gempanya, itu orientasi gempanya. However, stresses can push on the fault from many directions at once. Walaupun begitu, stresses bisa menyebabkan, bisa mengganggu atau bisa mempengaruhi si fault dalam berbagai direction. Jadi kita nggak bisa ngelihat dari satu direksi aja, kita harus ngelihat dari banyak arah-arah lain. Nah, consequently, fault orientations in the subsurface can be complicated. Consequently itu berarti karena itu ya, oleh karena itu, fault orientations, orientasi si faultnya in the subsurface itu berarti satu lapisan di bawah atau di atas lapisan terluar, can be complicated, bisa menjadi rumit. Kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Using AI, the data included more than locations and magnitudes. Menggunakan artificial intelligence, data yang digunakan itu isinya bukan hanya lokasi sama magnitude. Magnitude itu si skala gempanya ya, kebesaran suatu gempanya. Kalau dalam teks ini, kalau misalnya dalam arti murni, magnitude itu bisa dianggap sebagai size. The data considered different measures of changes in stress on the faults from the quakes. Datanya itu memikirkan, mengkonsiderasi, mengkalkulasi banyak measure of changes itu, jadi banyak perubahan yang ada yang pada faults, pada zona-zona yang terjadi kerusakan yang terjadi karena stres pada gempa bumi. Selanjutnya, the AI learned from the data to determine how likely an aftershock was to occur in a specific place. Artificial intelligence-nya ini mempelajari dari data, jadi AI-nya itu menggunakan data untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan gempa susulan dapat terjadi pada suatu lokasi. Occur ya, occur itu artinya terjadi atau berlangsung atau muncul. Secara garis besar itu maksud apa arti kata dari occur. Occur, kalau misalnya pronunciation aku agak aneh, mohon maaf. Selanjutnya, the team tested how precise the system could pinpoint aftershock locations using data from another 30,000 main shock aftershock pairs. Timnya itu mengetes si sistemnya itu sepresisi apa sih, si sistemnya itu sebagus apa sih untuk bisa pinpoint itu kayak ngasih lokasi lah ya. Si datanya itu bisa sepinter apa dalam ngasih lokasi gempa susulan menggunakan data dari 30.000 data antara gempa dan lokasi gempa susulan yang udah ada. Jadi dengan menggunakan data yang udah ada, AI-nya ini bisa memprediksi di mana gempa susulan bakal terjadi. The AI consistently predicted aftershock locations much better than the column failure criterion. AI-nya ini secara konsisten memprediksi lokasi gempa susulan dengan lebih baik daripada metode yang sebelumnya digunakan, yaitu the column failure criteria. Kita lanjut ke paragraf selanjutnya. However, the study focuses just on permanent shifts in stress due to a quake. Walaupun begitu, studi di sini itu kalau misalnya dalam arti murni studi kita translate jadi belajar ya. Cuman kalau misalnya dalam teks-teks kayak gini atau dalam akademik, studi itu bisa kita translate sebagai riset, sebagai research. Risetnya ini hanya fokus kepada permanent shifts itu perubahan permanen yang terjadi pada stres karena gempa bumi. Aftershocks may also be triggered by a more momentary source of stress. Gempa susulan juga bisa
di-trigger itu gempa susulan juga bisa dipicu oleh source of stress, sumber stres yang lebih momentary, yang lebih sebentar atau lebih singkat lah ya. Earthquakes rumbling through the ground could produce this kind of stress. Gempa bumi yang rumbling itu kayak bergetar di tanah bisa memproduksi stres ini. Jadi bukan hanya gara-gara gempa utama, gempa susulan itu juga bisa terjadi karena mendengar getaran aja gitu. Another question is whether AI-based forecast system could leap into action quickly enough after a quake. Pertanyaan lainnya itu, apakah si AI ini bisa memprediksi lokasi gempa susulan, could leap into action quickly, bisa memprediksi lokasi gempa susulan secara cepat. Jadi setelah gempa utama, si AI ini seberapa cepat sih bisa memprediksi lokasi gempa selanjutnya? Seberapa cepat sih bisa memprediksi lokasi gempa susulan berikutnya? Maaf ya. The predictions in the new study benefited from a lot of information about which faults slipped and by how much. Prediksi pada riset yang baru, the prediction in the new study benefited from a lot of information. Memanfaatkan banyak informasi tentang which faults slipped and by how much. Jadi di mana zona terjadi fraktura dan seberapa benar, seberapa akurat, dan berapa banyak yang akurat dan berapa banyak yang tidak. In the immediate aftermath of a big quake, such data wouldn't be available for at least a day. Setelah terjadi suatu gempa yang sangat besar, in the immediate berarti tepat setelah terjadi suatu gempa yang sangat besar, such data wouldn't be available for at least a day. Data-data tersebut tidak akan tersedia, data-data tersebut tidak akan ada selama seenggaknya 1 hari. Jadi untuk dapat data di mana gempa susulan bakal terjadi, kita harus nunggu seenggaknya 1 hari. Oke, itu kita habis baca teksnya. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu atau aku terlalu cepat? Oke, mungkin belum ada dulu ya. Kita lanjut dulu aja. Pertanyaan nomor 35. In paragraph 2, why does the author include information about the earthquakes happening in 1992? Di paragraf 2, kenapa penulis ini memberikan informasi tentang gempa yang terjadi pada tahun 1992? Kira-kira menurut kalian yang udah ngerjain, jawabannya apa nih? Belum ada? Gak apa-apa, kita lihat dulu dari opsi paling bawah aja ya. To give an example of prominent series of earthquakes. Oh, itu udah ada. Dils, Fernaldi, Leo, A semua. Oke, berarti mayoritas A ya. Kita kembali ke teksnya aja. Setelah paragraf 2, kita ngebahas tentang apa sih? Kita ngebahas tentang AI, kita ngebahas tentang artificial intelligence. Jadi, paragraf 2 ini posisinya itu untuk ngasih tahu informasi, kenapa sih orang-orang ini, kenapa sih para saintis ini ngebuat AI? Oh, karena mereka ternyata belajar dari kejadian pada 1992. Jadi benar banget yang udah jawab, jawabannya itu A. To give background for the new approach in seismology. Kenapa jawabannya agak B? To inform readers of the first occurrence of aftershocks. Ini enggak juga. Habisnya paragraf 2 itu gak ngasih tahu tentang gempa susulan pertama yang terjadi. Paragraf 2 itu cuma ngasih tahu tentang gempa-gempa dan gempa-gempa susulan yang pernah terjadi pada tahun 1992. Terus yang ketiga, to describe how extensive the AI research has been done. Ini kurang tepat juga. Kenapa? Habisnya kita baru ngebahas AI lagi di paragraf ketiga. Sedangkan di paragraf kedua, kita belum ngebahas AI sama sekali. Yang opsi D, to illustrate how interesting aftershocks were to seismologists. Ini juga kurang benar. Kalau misalnya kita mau pakai opsi B, pasti paragraf selanjutnya itu ngebahas tentang
pandangan-pandangan seismologis tentang aftershocks. Karena ini Pak, karena selanjutnya ini ngebahas tentang AI, berarti salah. Terus yang keempat, to give an example of a prominent series of earthquakes in history. Ini juga kurang tepat ya. Karena kalau misalnya, maaf banget kalau kedengaran suara kucing. To give an example of a prominent series of earthquakes in history. Kalau misalnya ini cuma mau ngasih contoh-contoh tentang gempa-gempa penting yang terjadi, prominent itu artinya pentingnya atau menonjol, penting atau menonjol. Ini berarti satu teksnya kemungkinan besar gak ngebahas tentang AI, tapi bukan ngebahas AI, tapi ngebahasnya tentang gempa. Oke, untuk pertanyaan nomor 35, apakah ada pertanyaan? Oke, kita lanjut dulu aja ya, berarti ke pertanyaan 36. Oke, kita lanjut ke nomor 36. Which of the following statement is false according to the text? Dari pernyataan di bawah ini, mana yang salah? Coba kita baca satu-satu. Yang opsi A, the column failure stress change is one of the traditional methods. Nah, kita harus tahu kalau misalnya di sini traditional itu bukan berarti kurang modern aja, bukan itu aja definisinya. Traditional itu bisa kita definisikan juga sebagai yang lebih sering dipakai. Ya. Jadi bukan berarti kurang modern atau apa. Karena kita tadi udah baca teksnya, kita tahu kan sempat di-mention juga kalau misalnya column failure itu yang lebih sering dipakai dan lebih tradisional. Jadi ini betul dong. Oke. Selanjutnya, yang opsi B. Using AI, scientists can predict aftershock locations based on locations and magnitudes only. Menggunakan AI, para ilmuwan bisa memprediksi lokasi gempa susulan menggunakan lokasi dan skala gempanya dan skala gempa. Itu betul atau salah? Nah, kita bisa lihat dari paragraf ketiga nih. Using AI, the data included more than locations and magnitudes. Kita bisa lihat ada kata more, berarti lebih dari, bukan hanya lokasi dan skala aja. Berarti udah pasti yang nomor 3 ini salah dong. Yang opsi B ini salah. Karena dari teksnya aja dibilangin kalau data yang mereka gunakan itu bukan hanya lokasi sama skala gempa. Kita bahas yang selanjutnya juga ya, biar agak jelas. The AI technology considers more variables than the column criterion. Nah, ini betul banget. Habisnya kita bisa lihat yang di paragraf kedua itu, ngebahas kalau column criterion itu menggunakan data-data yang lebih simpel. Sedangkan di paragraf ketiga dibilangin, the data included more than locations and magnitudes. Jadi ini betul. Yang keempat, when an earthquake hits, the fault receives stress from multiple directions. Nah, ini betul ya. Habisnya ini tadi dibahas di paragraf kedua, di kalimat yang sebelum terakhir. However, stresses can push on the faults from many directions. Berarti ini betul. Habisnya kita bisa lihat ada banget di teksnya. Selanjutnya, sebelum di checklist. AI offers better precision in predicting aftershock locations after an earthquake. Kalau ini betul, habisnya inti teksnya itu untuk nunjukin kalau AI ini bisa ngasih prediksi lokasi yang lebih baik daripada metode tradisional yang biasa digunakan. Berarti ini betul. Berarti jawabannya itu B. Oke, sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan? Aman? Oke, makasih yang udah jawab. Kita lanjut ya. This passage would probably be assigned reading in which of the following course? Assigned reading itu, jadi kalau misalnya kita belajar nih, biasanya guru-guru suka ngasih tugas dulu gak sih? Kalian coba baca bab 1, kalian coba baca bab 9, kalian baca dulu tentang ini. Nah, assigned reading itu
sesuatu yang biasa dikasih sama guru, biasanya teks atau bab dari suatu buku textbook, atau mungkin berita, apapun yang dikasih seorang guru, seorang dosen, atau seorang pengajar, biar kita punya informasi lebih saat kita mau memulai suatu pembelajaran. Kayak tadi misalnya nih kan ada kita dikirim di Discord dikirim soal ini bisa dianggap sebagai assigned reading juga ya, walaupun ini bentuknya lebih ke latihan soal. Nah, this passage would probably be assigned reading in which of the following course? Teks ini kira-kira bakal jadi assigned reading di mata pelajaran mana sih? Yang pertama ada computer science. Yang kedua ada geophysics atau geofisika. Yang ketiga ada engineering, yang keempat ada statistics, yang kelima ada history. Nah, coba kalau menurut kalian yang mana? Yuk, betul sekali. Dira, Dils, Asia, Jihan, Fernaldi, maaf kalau gak kesebut semuanya. Jadi betul banget. Ini geophysics ya, ini lumayan simple sih pertanyaannya. Kalau misalnya computer science mungkin bisa lebih benar juga. Cuman di sini teksnya itu fokus ngebahas tentang apa sih manfaat AI untuk orang-orang yang bekerja sebagai seismologist. Apa sih manfaat AI untuk kita bisa memprediksi gempa susulan. Jadi ini lebih fokus ke gempanya dibanding AI-nya. Kalau engineering juga ini nggak ngebahas tentang proses pembuatan AI-nya gitu kan, nggak ngebahas proses mesinnya. Jadi itu salah. Kalau statistics, walaupun di teksnya banyak nyebutin tentang data, itu lebih ngacu ke gempa ya. Jadi sebenarnya fokus teks ini itu adalah gimana AI bisa ngebantu kita ngeprediksi gempa susulan. Kalau history udah pasti salah karena yang ngebahas tentang sejarah dalam tanda kutip itu hanya di paragraf 2. Oke, aman ya untuk lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kalau nggak aman ya, kita ke soal nomor 38. It can be inferred from the text that dari teks tersebut kita mengetahui bahwa kita baca satu-satu. Prior to 1992, research was focused on measuring the magnitude of the main earthquake. Ada yang tahu nggak arti kata pertama dari opsi A apa? Prior, P-R-I-O-R. Yap, betul banget. Prior itu artinya sebelum. Jadi, kata opsi A, menurut teks itu, sebelum 1992, riset itu lebih fokus ke measuring untuk mengukur skala dari gempa main earthquake itu, gempa utamanya lah ya, gempa yang terjadi sebelum gempa susulannya. Betul nggak nih? Kira-kira. Kalau misalnya kita lihat di paragraf 2, ini tuh ngebahasnya tentang tahun 1992. Kita ngebahas tentang tahun 1992 sama ngebahas tentang setelah tahun 1992 saat AI mulai digunakan. Nah, betul banget, Dil. Belum tentu habisnya memang nggak terlalu dijelasin di teksnya. Iya, kita cuma ngebahas tentang 1992 dan setelahnya. Kita nggak ngebahas tentang apa yang terjadi sebelum tahun 1992. Jadi, opsi A ini kurang tepat. Yang B, an aftershock indicates that the subsurface is undergoing a permanent fault shift. Gempa susulan itu mengindikasikan bahwa subsurface sedang melalui permanent fault shift. Coba kita baca lagi. Yang ada kata permanent fault shift. Nah, kita lihat di paragraf keempat, paragraf terakhir dari kalimat pertama sama kalimat kedua. However, the study focuses just on permanent shifts in stress due to a quake. Aftershocks may also be triggered by a more momentary source of stress. Nah, berarti gempa susulan itu bukan terjadi suatu gempa susulan, bukan berarti terjadi suatu pergerakan yang secara permanen. Gempa susulan juga bisa disebabkan oleh hal lain. Oleh karena itu, opsi B kurang tepat. Lanjut ke opsi C. Due to its limitations, AI most likely cannot perform as fast as it is needed. Karena limitasi-limitasi atau karena batasan-batasan tertentu,
AI belum tentu bisa bekerja secepat yang diinginkan atau secepat yang dibutuhkan. Itu dibutuhkan. Nah, ini benar banget. Tadi udah sempat kita bahas juga ya waktu kita masih baca teks. Kalau misalnya mau lebih pas, kita lihat di paragraf keempat, di kalimat terakhir. In the immediate aftermath of a big quake, such data wouldn't be available for at least a day. Jadi data-datanya karena tidak bisa secara cepat tersaji, karena kita tidak bisa menyajikan datanya secara langsung, berarti AI ini tidak secepat itulah kerjanya. Jadi betul ya yang C ini. Kita lanjut yang ke opsi D. The more powerful an earthquake, the more aftershocks will occur. Nah, ini salah. Karena tadi kita udah baca teksnya itu, aftershocks itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Bukan hanya dari kekuatan atau dari lokasi suatu gempa. Aftershocks itu bisa disebabkan oleh getaran yang dia rasakan juga kan. Jadi gempa susulan itu tidak terbatas pada kekuatan suatu gempa. Berarti ini salah. Selanjutnya, the aftershock almost always immediately follows an earthquake. Nah, ini juga kurang tepat. Karena bisa dilihat di sini, kalau misalnya aftershocks itu bisa terjadi dalam jangka waktu yang lumayan dekat ya, tapi bukan berarti langsung terjadi, bukan berarti habis gempa terus tiba-tiba gempa susulan. Jadi aftershock, kalau misalnya gempanya langsung terjadi, ngapain juga saintis ngebuat AI untuk bisa nentuin lokasi gempa susulan. Jadi gitu sih, dan di teks juga gak terlalu dibahas, jadi ini kurang tepat. Berarti jawabannya itu yang C. Oke, sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan? Oke, aku anggap nggak ada ya. Oke, mantap. Kita baca 39. The tone of this passage is, si penulis ini, jadi si teks ini kedengerannya kayak apa sih? Ini lumayan sering muncul ya kalau misalnya di ujian-ujian masuk perguruan tinggi gitu. Kalau nggak salah, UTBK tahun lalu juga muncul, seingat aku. UTBK tahun ini nggak tahu. The tone of this passage is, yang pertama itu critical. Kira-kira ini passage-nya critical nggak menurut kalian? Critical itu kan berarti kita mengkritisi sesuatu ya, biasanya mengkritisi statement yang udah ada. Jadi kita bisa saja memberikan alasan-alasan kenapa kita setuju, bisa juga kita memberikan alasan-alasan kenapa kita nggak setuju. Jadi kalau misalnya menurut aku, ini passage-nya nggak critical. Yang kedua, pessimistic. Pessimistic itu bahasa Indonesianya pesimis. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya ada kata-kata yang kalian kurang ngerti, bisa cocok lagi aja. Kalau misalnya ada kata-kata di bahasa Indonesia yang mirip ya, kayak pesimistik, sama aja kayak pesimis. Ya udah, berarti pesimistik itu pesimis. Ini nggak kedengeran pesimistik ya, ini nggak kedengeran pesimistik atau optimistik teksnya. Ini teksnya datar, jadi nggak ngasih pandangan tersendiri dari si penulisnya. Berarti ini salah. Yang ketiga, concern. Concern itu khawatir. Ini teksnya juga gak kedengeran khawatir ya. Ini teksnya ngasih informasi setelah informasi. Jadi information after information after information. Teks ini fokus untuk ngasih informasi kepada pembacanya. Berarti ini salah concern. Terus selanjutnya, informatif. Kira-kira benar gak menurut kalian informatif? Benar, ya. Jadi informatif benar. Karena tadi aku udah bilang juga, dari paragraf 1 sampai ke paragraf 4 itu, dia ngasih informasi. Terus di paragraf selanjutnya ngasih informasi lagi. Paragraf selanjutnya ngasih informasi lagi. Berarti tujuan dari teks ini untuk ngasih informasi kepada pembacanya. Biar pembacanya itu bisa lebih dalam tanda kutip lebih pintar atau lebih knowledgeable tentang topik ini. Berarti informatif itu jawaban yang benar. Yang keempat, persuasive. Ini teksnya nggak persuasif ya. Teks persuasif itu berarti teks yang ngajak pembacanya untuk merasakan, berpikir, atau berpihak ke suatu pendapat. Kalau misalnya teks-teks yang persuasif itu,
biasanya di conclusion-nya atau di akhirnya atau di paragraf awal juga suka ada kalimat-kalimat yang merujuk ke mengajak pembaca melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya contohnya teks tentang merokok nih, kalau teksnya persuasif mengajak pembaca gak merokok, biasanya di kesimpulannya ada kalimat kayak for all of those reasons you should not smoke, kayak gitu. Oke. Apakah ada pertanyaan dari nomor 35 sampai 39? Atau ada yang kurang jelas? Mau diulangin lagi? Boleh banget. Belum ada ya? Oke, aman. Oke, makasih yang udah jawab. Kak, tadi concern tentang apa, Kak? Jadi concern itu si penulisnya kayak khawatir gitu loh. Jadi misalnya kita nggak bahas tentang global warming. Terus si penulisnya kayak this situation is crucial, this situation bla bla bla. Jadi si penulisnya menunjukkan kekhawatiran melalui teksnya. Apakah jelas? Aku baca kolom chat dulu, bentar. Oke, bagus. Oke, sama-sama. Nomor 37 tadi jawabannya B ya, yang geophysics atau geofisika. Oke, kalau misalnya udah aman dan nggak ada pertanyaan lagi, aku stop sharing dulu ya. Kita lanjut ke teks selanjutnya, bakal dibahas sama aku dan Mia bareng-bareng. Oke, sebentar ya. Ada dua. Oke, untuk teks ketiga ini, aku sama Mia bakal ngejelasin secara bergantian. Ini udah cukup jelas belum teksnya? Atau kurang besar? Jelas. Oke, thank you yang udah jawab. 38 sama 39. Tadi 38 jawabannya C, 39 jawabannya D. Cendol sama dodol. Garingnya. Oke, sama-sama, Lena. Oke, mungkin baca teksnya secara gantian aja. Mia gak apa-apa, teksnya bacanya gantian, jadi satu paragraf gitu. Oke. Mungkin aku aja dulu yang baca ya, berarti. Aku bacanya dari kertas, bukan dari laptop, jadi maaf kalau misalnya nggak ngeliat langsung ke kamera. Latin America, extending from the deserts. Ini banyak kata-kata yang dalam bahasa lain ya, jadi kalau misalnya, sekali lagi kalau misalnya pronunciation-nya aneh, maaf banget. Latin America, extending from the deserts of northern Mexico to the icy wilds of Tierra del Fuego in Chile and Argentine, ya sebenarnya bahasa Inggrisnya bukan Argentina. Encompasses many diverse countries and people. Latin America itu dari gurun-gurun yang ada di Meksiko Utara sampai Tierra del Fuego di Chile dan di Argentina itu isinya diverse itu artinya beragam ya, isinya itu negara-negara yang beragam dan orang-orang yang beragam juga. Though most of these countries are largely Catholic and Spanish speaking, thanks to a shared history of colonization by Spain, they have at least many differences as they do similarities with each other. Walaupun kebanyakan dari negara-negara ini negara yang Katolik dan
berbahasa Spanyol, thanks to shared history of colonization by Spain, thanks to itu bisa kita translate sebagai karena ya. Karena mereka punya kesamaan sejarah, yaitu mereka semua pernah berada di bawah kolonisasi Spanyol, atau bisa kita translate ke yang lebih simpel, mereka semua pernah berada di bawah penjajahan Spanyol. They have at least as many differences as they do similarities with each other. As they do, kalau misalnya kita ngelihat ada noun, terus ada kata as they do, terus ada noun lagi, itu berarti mereka punya perbedaan yang sama banyaknya, seperti mereka punya banyak kesamaan. Jadi mereka mungkin punya banyak perbedaan, tapi mereka juga punya banyak kesamaan sama satu sama lain. Kayak gitu ya. In the United States, the terms Hispanic and Latino, or Latina for a woman, sometimes written as Latinx to be gender neutral, blah, 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 in an attempt to loosely group immigrants and their descendants who hail from this part of the world. Di Amerika Serikat, istilah Hispanic dan Latino atau Latina untuk wanita, dan kadang-kadang ditulis juga sebagai Latinx. Aku gak tahu itu cara baca gimana, anggap aja Latinx to be gender neutral. Gender neutral itu berarti gak terikat untuk wanita atau terikat untuk pria ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita gak tahu ini orang cewek atau cowok sih, ya udah kita pakai Latinx aja. Blank, in an attempt to loosely group immigrants and their descendants who hail from this part of the world. Jadi istilah Hispanic dan Latino dan Latina ini digunakan untuk menggrup atau mengklasifikasi imigran-imigran dan their descendants. Descendants itu ada yang tahu gak apa? Bukan film Disney atau drakor. Ada yang tahu descendants itu artinya apa? Ya, jadi descendants itu artinya keturunan ya. Jadi istilah Hispanic, istilah Latino, dan istilah Latina ini digunakan untuk mengklasifikasi orang-orang yang berasal dari Latin Amerika dan pindah ke United States atau imigran, and their descendants, dan keturunan-keturunannya. The terms are often used interchangeably, so the words can convey slightly different connotations. Istilah-istilah ini digunakan secara agak luwes ya, agak bebas. Tapi kadang-kadang istilah-istilah ini bisa mempunyai arti yang berbeda. Jadi mungkin bisa mempunyai arti yang berbeda dan konotasi yang berbeda. Jadi menurut teks ini, untuk beberapa orang, mungkin istilah Hispanic, istilah Latino, istilah Latina itu sopan-sopan aja. Tapi bisa jadi untuk orang-orang lain, istilah-istilah itu tuh termasuk istilah yang merendahkan suatu komunitas. Bisa dibilang juga sebagai slur ya. Tulisannya SLUR. Kalau misalnya kalian ngelihat di media sosial atau ngelihat di teks, ada slur-slur itu tuh maksudnya istilah-istilah tertentu yang merendahkan atau menjelekan suatu komunitas. It is important to clarify that the categories refer only to a person's origin and ancestry. Jadi kita harus mengklarifikasi, ini penting untuk diklarifikasi, kalau misalnya kategori-kategori yang udah disebutkan, kayak Hispanic, Latino, atau Latina ini, hanya digunakan jadi istilah-istilah ini tuh digunakan karena mereka punya nenek moyang yang sama, karena mereka punya asal yang sama. Jadi istilah-istilah ini tuh sebenarnya bukan untuk merendahkan, hanya untuk mengklasifikasi aja. Dari paragraf 1, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang ngerti? Jelas? Oke, jelas ya. Kita lanjut ke paragraf 2. In general, Latino is understood as a shorthand for the Spanish word Latino Americano and refers to anyone born in or with ancestors from Latin America and living in the United States, blank Brazilians. In general itu secara umum, Latino itu digunakan sebagai shorthand. Ini ada pertanyaannya. Jadi shorthand itu artinya bukan singkatan, tapi
tapi kayak mempermudah aja sih. Mempermudah suatu istilah yang ribet. Kalau misalnya kita pakai Latino Americano, misalnya itu terlalu panjang kan, dan Americano juga nama kopi, jadi mungkin nanti bisa salah tangkap orang yang dengar. Makanya kita disingkat atau dipermudah jadi Latino aja, atau Hispanic, atau Latina. Jadi shorthand itu mempersimpel istilah yang awalnya agak panjang atau rumit. Latino is understood as a shorthand for the Spanish word Latino Americano. Latino dimengerti atau digunakan sebagai suatu singkatan dari kata Spanyol Latino Americano and refers to anyone born in or with ancestors from Latin America and living in the US, blank Brazilians, dan digunakan untuk orang-orang yang lahir di Latin Amerika atau mempunyai nenek moyang yang berasal, bukan nenek moyang ya, mungkin ayahnya atau kakeknya berasal dari Latin Amerika juga, dan mereka sekarang tinggalnya di United States, dan mereka sekarang tinggalnya di Amerika. Blank Brazilians. Brazilians itu berarti orang-orang Brazil. Brazil juga di Latin Amerika ya. Oke, kita lanjut ke kalimat selanjutnya. Latino does not include speakers of Romance languages from Europe, such as Italian, Spaniards. And some people have argued that it excludes Spanish speakers from the Caribbean. Latino itu tidak digunakan untuk mereka yang berbicara bahasa-bahasa dari Eropa, seperti bahasa Itali atau bahasa Spanyol. Jadi, kalau misalnya kalian bisa ngomong bahasa Itali, kalau kalian bisa ngomong bahasa Spanyol, bukan berarti kalian itu Latino atau Latina. Kalian itu harus lahir di Amerika Latin atau harus mempunyai keturunan dari Amerika Latin untuk bisa dibilang Latino atau Latina. And some people have argued that it excludes Spanish speakers from the Caribbean. Beberapa orang juga berpendapat kalau misalnya orang-orang dari Caribbean yang bisa berbicara bahasa Spanyol itu bukan Latino. Jadi ini masih diperdebatkan lah ya, bukan berarti semua orang berpendapat seperti itu. Although people from French Guiana are sometimes accepted as Latinos, since French shares linguistic roots with Spanish and Portuguese, there is much debate about whether people from English-speaking Belize and Guyana and Dutch-speaking Suriname truly fit under the category since their cultures and histories are so distinct. Sebentar aja, maaf. Oke. Jadi walaupun orang-orang dari French Guiana kadang-kadang diterima sebagai Latino karena Prancis itu mempunyai akar-akar bahasa yang mirip sama Spanyol dan Portugis. Ini linguistic roots itu maksudnya kayak asal-usul bahasa mereka ya. Jadi contohnya bahasa Indonesia itu banyak kata-kata yang diserap dari bahasa Arab sama bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris itu kebanyakan bahasanya dari bahasa Latin. Kok bahasa Inggris sih? Bahasa Arab sama bahasa Belanda, maaf banget. Iya, jadi bahasa Indonesia itu banyak kata-kata yang berasal dari bahasa Arab dan bahasa Belanda. Sedangkan bahasa Inggris itu mereka banyak nyerap kata dari bahasa Latin. Itu yang dimaksud dengan linguistic roots. With Spanish and Portuguese, there is much debate about whether people from English-speaking Belize and Guyana and Dutch-speaking Suriname really fit under the category since their cultures and history are so distinct. Jadi ada orang-orang itu masih punya pendapat berbeda-beda tentang orang-orang dari Belize, dari Guyana, dan dari Suriname. Mereka sebenarnya Latino atau enggak sih? Kayak gitu. Untuk paragraf 2, apa ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, aku anggap enggak ya. Selanjutnya kita ke paragraf 3. Hispanic is blank that includes people only from Spanish-speaking Latin America, including those territories of the Caribbean or from Spain itself. Istilah Hispanic itu blank biasanya diterima sebagai istilah yang menggambarkan orang-orang yang berasal dari negara-negara di Latin Amerika yang bahasa nasionalnya Spanyol, atau daerah-daerah yang ada di Caribbean
atau dari Spanyol. Jadi kalau istilah Hispanik bisa digunakan untuk orang-orang yang tinggal di negara yang berbahasa Spanyol yang ada di Latin Amerika, atau orang-orang yang berasal dari teritori Caribbean atau orang yang berasal dari Spanyol. Selanjutnya, with this understanding, a Brazilian could be Latino and non-Hispanic. A Spaniard could be Hispanic and non-Latino. And a Colombian could use both terms. Jadi kalau misalnya Latino itu tentang orang-orang yang sekarang tinggal di Amerika lah. Orang-orang yang punya asal-usul dari Amerika Latin, tapi sekarang mereka tinggalnya bukan di situ lagi. Sedangkan Hispanik itu orang-orang yang berasal dari negara itu, bukan berarti mereka harus tinggal di Amerika Serikat. However, this is also an imperfect categorization, as there are many indigenous people from Spanish-speaking countries who do not blank Spanish culture and do not speak the dominant language. Walaupun begitu, kategorisasi ini juga kurang sempurna, karena ada banyak orang-orang indigenous. Ada yang tahu nggak indigenous artinya apa? Sebentar ya. Oke, bener banget. Indigenous itu artinya pribumi. Jadi kalau misalnya kita ngebahas indigenous people, kita itu ngebahas penetap asal atau orang-orang yang aslinya memang dari situ, pribumi. Aku nge-share HP dulu, bentar. Jadi kalau misalnya kita ngebahas tentang indigenous people of say Amerika Serikat, siapa aja orang-orang asli Amerika Serikat, suku Indian, itu indigenous people. Jadi mungkin kalian juga sekarang sering ngelihat diskusi-diskusi, atau kalian sering ngelihat orang-orang di Twitter lah atau Instagram, mereka ngebahas tentang indigenous people yang kurang dapat hak. Indigenous yang dimaksud di sini itu suku-suku Indian ya, orang-orang asli yang awalnya menetap di benua Amerika sebelum negara itu bisa Amerika Serikat. Di sini itu indigenous people-nya itu orang-orang yang menetap di negara di Amerika Latin sebelum datang penjajah atau sebelum terjadinya kolonisasi. Sebentar lagi. Oke, udah dicas. Aku join meeting dulu bentar aja. Who do not blah 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 are many indigenous people from Spanish-speaking countries, orang-orang asli dari negara-negara yang menggunakan yang berbahasa Spanyol, who do not blah 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 Spanish culture and do not speak the dominant language, yang tidak merasa cocok atau yang tidak mengidentifikasikan dirinya kepada budaya Spanyol dan tidak berbicara bahasa Spanyol. Itu maksud dari kalimat terakhir dari paragraf 3. Tadi kurang jelas, mungkin aku ulangin lagi aja. Walaupun begitu, istilah Hispanik, istilah Latino, dan istilah Latina ini kurang sempurna. Karena ada banyak orang-orang pribumi dari negara-negara yang berbahasa Spanyol, negara-negara di Latin Amerika, yang tidak mengidentifikasikan dirinya dengan budaya Spanyol dan tidak bisa berbahasa Spanyol. Kayak gitu maksud dari kalimat terakhir. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, apa ada yang mau nanya dulu atau ada yang kurang jelas atau aku kecepatan? Jelas? Oke, thank you yang udah jawab. Thank you Maya. Oke, thank you Aliu. Kita lanjut ke nomor 40. Gunakan petunjuk ada petunjuknya ada di file paling atas. Adopted, are adopted, have adopted, being adopted, atau have been adopted. Jadi adopted di sini diadopsi ya. Kalau misalnya di bahasa Indonesia juga setahu aku ada istilah kata-kata yang diadopsi dari bahasa tertentu. Kita lihat nomor 40 di mana. In the United States, the term Hispanic and Latino or Latina for a woman, sometimes written as Latinx to be gender neutral, blah, 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 in an attempt to loosely group immigrants and their descendants who hail from this part of the world.
Sekarang aku tanya dulu ke kalian, menurut kalian jawabannya apa nih? Aku B. Oke, Dira. Yang lain bagaimana? B. Oke, thank you yang udah jawab. Jadi, jujur aja kalau untuk nomor 40 ini aku masih agak conflicted between B sama E. Jadi menurut aku dua kata itu bisa aja benar. Cuman karena aku sendiri belum yakin sama jawaban aku gak akan ngasih jawaban yang pasti ya. Kalau misalnya B, bisa benar karena in the United States, the terms Hispanic and Latino are adopted in an attempt to loosely group immigrants and their descendants, bla 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 bla. Itu benar. Tapi kalau misalnya kita pakai E juga, itu cocok. Kenapa cocok? In the United States, the terms Hispanic and Latino have been adopted in an attempt to loosely group immigrants and their descendants, bla 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 bla. Kalau misalnya kita lihat, yang jawaban E itu, karena ada have dan ada been juga, ini tuh bentuk kalimatnya present perfect. Dan kalau misalnya dari referensi yang aku baca, present perfect itu digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang dimulai di masa lalu, tapi masih digunakan juga sekarang. Jadi makanya aku bilang B itu bisa betul, E juga bisa betul. Tapi sekali lagi mohon maaf banget, aku mungkin nggak bisa ngasih jawaban yang pas untuk nomor 40. Jadi aku kasih tahu lewat Discord aja ya nanti. Mungkin kalau dari Mia jawabannya apa? Oke, sorry. Yang nomor 41 ya? Mia, are you there? Oke, mungkin koneksinya lagi jelek ya. Gak apa-apa. Jadi mohon maaf ya teman-teman, nanti aku kasih tahu jawaban yang menurut aku lebih tepat lagi. Kita lanjut ke nomor 41. In general, secara umum, Latino is understood as a shorthand for the Spanish word Latino Americano and refers to anyone born in or with ancestors from Latin America and living in the US, bla bla bla, Brazilians. Kita bisa lihat dari jenis-jenis teks yang ada di sini. Ya, sebentar ya, aku Oke. Kita bisa lihat dari kata-kata yang ada di opsi ini. Include, 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 include. Include itu berarti termasuk ya. Ini kalau misalnya kita lihat dari opsi-opsinya dulu. Include di opsi A itu verb 1. Jadi kurang cocok. Habisnya verb 1 itu jarang banget sebenarnya digunain. Apalagi verb 1 yang gini doang. Yang kedua, included. Yang included. Yang ketiga itu inclusive sama inclusion sama including. Kalau misalnya kita ngelihat dari sini aja sebenarnya, kalau misalnya kita ngelihat dari mana yang paling enakan, jawabannya itu E. Cuman di sini aku mau fokus ke included sama including aja ya. Included sama including itu dua-duanya punya purpose atau punya tujuan yang sama. Mereka itu digunakan untuk memperkenalkan suatu contoh. Bedanya, kalau included itu kita tulis contohnya dulu, baru ditambah included. Jadi kalau misalnya di teks ini, written as blah blah to and living in the US, Brazilians included. Itu kalau misalnya kita mau pakai included. Si contohnya dulu, baru kita tulis included. Sedangkan kalau including, kita tulis includingnya dulu, baru kita tulis contohnya, including Brazilians. Kayak gitu. Kalau inclusive sama inclusions itu, inclusive itu adjective, sedangkan inclusion itu noun. Jadi sebenarnya mereka kurang tepat juga untuk digunakan karena kita di sini butuh sesuatu yang bisa memperkenalkan contoh. Jadi antara included atau including. Aku ulang lagi ya. Jadi kalau misalnya included itu kita kasih tahu contohnya dulu, baru di belakangnya ditambahin included. Kalau including itu kita kasih including dulu, baru di belakangnya dikasih contohnya. Aku lanjut dulu aja ya ke 42 karena waktunya udah jam segini juga. Takut yang lain mau maghrib. The phrase shorthand for in paragraph 2 means, ini tadi udah aku bahas, jawabannya itu simple way of expressing. Jadi kita menyederhanakan sesuatu yang rumit. Meaning of words enggak,
reference to expression juga enggak, expression of nickname juga enggak, denotation of substance juga enggak. Jadi shorthand for ini mau gak mau kalian memang harus belajar beberapa frasa yang sering muncul sih. Gimana cara belajarnya? Dengan baca lebih banyak teks lagi, baca lebih banyak buku. Gitu. Kita lanjut ke nomor 43. Hispanic is blah 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 that includes people only from Spanish-speaking Latin America, including those territories of the Caribbean or from Spain itself. Menurut kalian 43 jawabannya apa? Oh iya, aku gak bisa lihat chat di HP bentar. Oke, thank you yang udah jawab, Dira, Via, Elizabeth, Fernaldi, Lulu, karena iya jawabannya A. Kalau misalnya kayak gini, untuk ngejelasin secara grammar mungkin agak membingungkan juga. Jadi aku bakal ngejelasin sebisa aku ya. Nanti kalau misalnya aku nemu pembahasan yang lebih simpel atau pembahasan yang lebih gampang, aku bakal ngasih tahu lewat Discord. Jadi sekali lagi mohon maaf. Kenapa jawabannya A? Satu, enakan, kedengarannya betul. Yang kedua, generally accepted as a narrower term. Jadi, kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu, ada susunan kata-kata yang harus disimpan terlebih dahulu. Kalau misalnya di sini, kenapa kita pakai generally accepted? Karena generally itu biasanya, tapi nggak selalu, most of the time itu ada di depan si kalimat yang ada di depan kata selanjutnya. Generally ini dia itu suatu modifier, sesuatu yang dapat mengubah makna kalimat. Nah, lebih tepatnya lagi generally itu suatu adverb. Generally accepted itu artinya secara umum diterima gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya kurang jelas. Aku bakal cari pembahasan yang lebih jelas nanti. As a narrower term. Term itu noun, sedangkan narrower itu adjective. Dan sama kayak tadi, seperti biasa, adjective itu ada di depan noun. Jadi kita gak ngomong girl beautiful. Kita ngomongnya itu beautiful girl kan. Kita gak ngomong food delicious. Kita ngomongnya delicious food. Kayak gitu. Adjective selalu di depan noun. Kayak gitu. Dari pembahasan yang tadi, opsi B itu udah pasti salah. Sedangkan pembahasan yang C, pembahasan yang D, sama pembahasan yang E itu udah, kalau misalnya kita translate secara kasar dan kita masukin ke paragrafnya, itu kurang cocok aja sih. Si makna kalimatnya jadi beda. Kita lanjut ke nomor 44. However, this is also an imperfect categorization as there are many indigenous people from Spanish-speaking countries who do not blah 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 Spanish culture and do not speak their dominant language. Kalimat terakhirnya itu ngomongin kalau misalnya ini itu gak sempurna karena ada beberapa orang yang merasa berbeda. Ada beberapa orang yang merasa berbeda. Jadi jawabannya itu identify with ya. Kenapa bukan group in, label as, classify as, atau categorize in? Jadi kalau misalnya dari pemahaman aku dan menurut aku, mereka itu lebih cocok digunakan untuk benda, bukan untuk orang. Jadi kalau misalnya orang itu kita lebih cocok pakai identify ya, karena itu lebih ke identitas, ke identity orang. Sekali lagi mohon maaf kalau kurang jelas. Kita lanjut ke nomor 45. Sentence. To simplify matters, the 2010 U.S. Census listed both terms together and specifically mentioned the Spanish-speaking territories of the Caribbean, but vaguely excluded non-Spanish-speaking countries. Untuk mempermudah, sensus yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 2010, mereka itu nyimpen kedua istilah itu bersama-sama. Dan mereka bilang istilah ini spesifik untuk negara-negara yang berbahasa Spanyol, yang ada di Caribbean, tapi mereka tidak menyentumkan negara yang tidak berbahasa Spanyol. Jadi ini tuh kalimatnya ngomongin tentang ketidaksempurnaan
si istilah-istilah ini. Mereka tuh ngomongin tentang kenapa istilah Latino sama Latina tidak sempurna. Karena definisi dari Latino, Latina sama Hispanik aja, orang-orang belum setuju. Orang-orang belum setuju siapa aja sih yang bisa dibilang Latino, siapa aja sih yang bisa dibilang Latina, siapa aja sih yang bisa dibilang Hispanic. Karena ini itu ngebahas tentang imperfection, atau ngebahas tentang ketidaksempurnaan, kira-kira menurut kalian paling cocok disimpan di paragraf mana? Oke, bener banget yang udah jawab. Di paragraf terakhir dan lebih tepatnya lagi di akhir paragrafnya ya. Habisnya kita bisa lihat tadi udah berkali-kali kita baca kalimat terakhirnya itu ngebahas tentang ketidaksempurnaan dari istilah-istilah ini. Jadi jawabannya adalah B. Oke, karena udah jam segini juga, sebelum aku tutup, apakah ada yang ada pertanyaan? Oke, jelas ya. Oke, mungkin untuk saat ini segitu dulu aja. Makasih banyak yang udah datang, makasih banyak juga yang udah chat, udah ikut jawab, dan udah ikut belajar bersama-sama. Aku mewakili aku sama Mia, berterima kasih banget. Semoga ilmunya bermanfaat, dan semoga kalian sukses juga nanti disimaknya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck semua.